Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Griselda dengan NIM C1B019160, Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang akan menjadi tidak relevan. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok. Tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Yang ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengarahkan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tetapi juga dapat mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Selanjutnya, tugas kepemimpinan. Tugas pemimpin dalam suatu birokrasi sangat urgent dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana yang diamanahkan administrasi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa efektivitas kepemimpin yang bersangkutan merupakan suatu hal yang sangat urgent yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan birokrasi. Hicks dan Gould mengatakan pimpinan yang efektif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dan pencapaian tujuan birokrasi. Tanpa pimpinan atau bimbingan, hubungan antara individu dengan tujuan birokrasi menjadi lemah. Hasil penelitian dari para pakar kepemimpinan menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dinilai menggunakan kemampuan mengambil keputusan sebagai kriteria utamanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan mengambil keputusan tidak hanya diukur dengan kuantitatif atau jumlah keputusan yang lahir. Akan tetapi yang digunakan sebagai indikator adalah keputusan yang diambil bersifat praktis, realistis, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan birokrasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya, Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan berhubungan dengan kelompok, yaitu yang pertama memulai, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua mengatur, yaitu tindakan untuk mengatur arah langkah kegiatan kelompok. Yang ketiga memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Yang keempat mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi. Yang kelima menilai, yaitu cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untuk untung ruginya. Yang keenam menyimpulkan, kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul muncul menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Pendekatan perilaku pembahas orientasi atau identifikasi pemimpin. Aspek pertama, pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya agar kelompoknya dapat berjalan dengan efektif. Seseorang harus melaksanakan 2 fungsi utama. Yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas atau task relate atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau group maintenance atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian cara penyelesaian informasi dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar persetujuan dengan kelompok lain, penegahan pendapat dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan menurut Xiaojian.
Pemimpin sebagai penentu arah yaitu setiap birokrasi baik di bidang kenegaraan, keniagaan, politik, sosial, dan birokrasi kemasyarakatan lainnya diciptakan atau dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Baik sifatnya jangka panjang, jangka pendek yang tidak mungkin tercapai apabila tidak diusahakan dicapai oleh anggotanya yang bertindak sendiri-sendiri tanpa ditentukan arah oleh pimpinan. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, yaitu dalam rangka pencapaian tujuan, tidak ada birokrasi yang bergerak dalam suasana terisolasi. Artinya, tidak ada birokrasi yang akan mampu mencapai tujuannya tanpa memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak di luar birokrasi itu sendiri, yaitu pihak stakeholder. Pemimpin sebagai komunikator, yaitu pemeliharaan baik keluar maupun ke dalam dilaksanakan dalam proses komunikasi baik lisan maupun tulisan. Pemimpin sebagai mediator, sebagai penengah dalam suatu konflik yang mungkin terjadi di dalam birokrasi itu sendiri. Yang terakhir, pemimpin sebagai integrator, yaitu merupakan kenyataan kehidupan birokrasi bahwa timbulnya kecenderungan berpikir dan bertindak berkotak-kotak di kalangan para anggota birokrasi dapat diakibatkan oleh sikap positif ataupun sikap negatif. Selanjutnya, tentang gaya kepemimpinan. Pada dasarnya gaya kepemimpinan atau style banyak berpengaruh terhadap seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilakunya pengikut-pengikutnya. Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh pemimpin dalam proses mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti yang diamati dalam konteks ini usaha menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan mempengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya. Secara umum, gaya kepemimpinan hanya dikenal dalam dua gaya, yaitu gaya otoriter dan gaya demokrasi. Gaya kepemimpinan otoriter biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, sedangkan gaya kepemimpinan demokrasi dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan menurut Kurt Lewin. Yang pertama, autokratis. Pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan instruksinya harus ditaati. Yang kedua, demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya, agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin yang bertipe demikian segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasilnya dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekekangan. Baiklah, sekian video saya hari ini mengenai kepemimpinan. Bila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.